Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insya Allah di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang besaran dan sistem satuan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana penyelidikan dalam IPA. Nah, untuk sekarang kita lebih lanjut, yaitu tentang besaran dan sistem satuan. Oke, semuanya sudah siap ya untuk melanjutkan materinya? Ya, kita lanjut aja. Sebelum kita lanjut ke besaran dan pengukuran, kita tahu dulu besaran dan satuan ini masuk ke dalam apa? Dalam IPA. Nah, di sini ternyata besaran dan satuan itu masuk ke dalam bidang fisika, di mana fisika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Fisika juga merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Nah, di sini kenapa pengukuran besaran satuan ini masuk ke dalam fisika? Karena besaran dan satuan ini termasuk ke dalam pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Oke, kita lanjut. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian besaran, pengertian satuan, dan contoh besaran dan satuan. Dan selanjutnya kita akan membahas macam-macam besaran, besaran pokok, dan besaran turunan. Nah, besaran pokok di sini ada apa aja? Di besaran pokok itu apa aja yang termasuk ke dalam besaran pokok? Kita pelajari nanti. Dan ada juga contoh pengerjaan soalnya bagaimana. Soal dari besaran pokok. Begitu juga besaran turunan, ada besaran-besaran yang termasuk ke dalam besaran turunan. Nanti kita lihat di tabel. Dan juga ada contoh soal bagaimana mengerjakan soal besaran turunan. Oke, bagaimana semuanya sudah siap? Kita lanjut saja. Pertama, kita akan membahas tentang besaran. Oke, kita lihat dulu pengertian besaran. Nah, besaran. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, ya. Dinyatakan dengan angka atau kuantitatif. Contohnya panjang, masa, waktu, suhu, dan lain-lain. Nah, jadi intinya besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka. Jadi ketika bisa diukur dan dinyatakan dengan angka, itu adalah besaran. Nah, di sini ada kata-kata diukur. Nah, berarti di sini ada kata kalimat mengukur. Nah, apa mengukur itu? Mengukur itu adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang sejenis, yang ditetapkan dengan satuan. Nah, jadi tadi besaran itu yang dapat diukur dinyatakan dengan angka. Nah, karena tadi diukur itu ditetapkan dengan satuan, berarti di sini diukur dinyatakan dengan angka dan diikuti dengan satuan. Nah, kita lihat seperti apa contohnya. Nah, besaran fisika baru terdefinisi jika ada nilai, ada satuan. Jadi bisa dinyatakan besaran kalau ada nilai dan ada satuan. Nah, contohnya. Nah, panjang jalan 10 km. Nah, di sini ada besaran, ada nilai, dan ada satuan. Oke, apa aja mana besarannya? Oke. Ya, panjang itu termasuk besaran. Kenapa? Karena panjang itu dapat diukur, juga dapat dinyatakan dengan angka. Nah, di belakang angka diikuti dengan satuan. Oke, jadi 10 itu sebagai nilai dan kilometer itu termasuk ke dalam satuan. Bagaimana bisa dipahami? Contoh yang lain? Bisa buat contoh yang lain? Oke, contoh lagi. Massa batu 5 kg. Nah, di situ ada besaran, nilai, dan satuan. Massa batu 5 kg. Mana yang termasuk besaran, nilai, dan
satuan. Oke, massa itu termasuk ke dalam besaran. 5 itu nilai dan kilogram itu adalah satuan. Oke, kita lanjut. Nah, satuan itu adalah ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contoh dari satuan itu ada mikrometer, kilometer, detik. Nah, contoh meter, kilometer ini satuan dari panjang. Detik, menit, jam itu adalah satuan dari waktu. Gram, kilogram itu satuan dari massa ya. Nah, tadi kan kalau panjang ya, contohnya panjang jalan 10 km. Kalau kilogram, berat massa batu 5 kg. Nah, kalau waktu contohnya kita belajar selama 10 menit. Nah, itu udah menunjukkan satuan waktu. Nah, di sini dalam satuan, penggunaan satuan itu ada dua macam. Ada sistem baku dan ada sistem tidak baku. Ya, bedanya apa? Yang baku itu adalah sudah disepakati secara sistem internasional. Jadi seluruh dunia ini sudah menyetujui untuk satuan itu. Nah, di sini ada metode MKS dan CGS. Nah, MKS itu meter, kilogram, dan sekon. Jadi ketika kita mengukur meja atau mengukur jalan di Indonesia itu menggunakan meter. Panjang jalan itu 10 km misalkan di Indonesia. Nah, nanti di luar negeri pun kita menggunakan kilometer dan hasilnya akan sama. Beda dengan sistem tidak baku. Contohnya jengkal. Misalkan jengkal kita dengan jengkal teman kita itu akan berbeda. Ketika 10 jengkal di kita akan berbeda dengan 10 jengkal di teman kita atau di saudara kita. Nah, makanya ini dikatakan tidak baku. Ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjut dulu. Nah, satuan ini dinyatakan sistem internasional atau SI. Ya, ini adalah satuan yang baku. Nah, sistem satuan MKS yang telah disempurnakan. Nah, MKS itu meter, kilogram, dan sekon. Yang paling banyak disepakati sekarang ini. Jadi, sistem internasional itu di sini adalah MKS. Dalam SI ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Ya, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, sampai sini udah dapat dipahami? Kalau ada yang ditanyakan, nah boleh langsung tanyakan saja. Di chat aja. Oke. Selanjutnya, contoh besaran beserta satuan. Nah, tadi ini contoh lagi ya. Panjang papan tulis 2 meter. Nah, di sini yang termasuk besaran itu adalah panjang, 2 adalah nilai, dan meter adalah satuan baku. Nah, kenapa meter satuan baku? Karena satuannya sudah disepakati ya. Yang kedua, ada ukuran panjang meja itu 5 jengkal adit. Nah, di sini panjang ini adalah besaran, 5 itu nilai, jengkal itu adalah satuan, tapi di sini adalah satuannya tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena menggunakan jengkal. Setiap jengkal orang pasti berbeda. Nah, selanjutnya macam-macam besaran. Nah, di sini besaran itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Oke, kita bahas satu-satu. Besaran pokok. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, tadi ingat ya satuan. Jadi satuannya telah ditetapkan atau secara SI tadi ya. Nah, di sini ada 7 besaran pokok yang telah disepakati. Oke, contoh ada panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini ada tabel. Karena dipercepat nanti kalian pause. Silahkan di pause aja untuk melihat. Nah, tapi ini jangan lupa harap dihafal ya, karena besaran pokok ini sampai kita SMA, kuliah pun ini tetap 7 ya. Makanya kalau kita paham besaran pokok, insya Allah akan paham juga besaran turunan. Nah, di sini cara menghafalnya gimana? Bapak di sini kasih kuncinya ya. Nah, pamawa suku juin. Nah, kenapa pamawa suku juin? Pa-nya itu adalah panjang, ma-nya massa, wa-nya waktu, su-nya suhu, ku-nya itu kuat arus,
Ju-nya jumlah zat, in-nya adalah intensitas cahaya, dan kalian hafalkan dengan satuannya ya, panjang dalam meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, jumlah zat mol, intensitas cahaya adalah kandela. Nah, itu besaran pokok. Ingat, besaran pokok itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Insya Allah di pembelajaran selanjutnya kita akan bahas tentang panjang, massa, waktu, dan suhu. Nah, untuk kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya itu di kelas 7 belum dipelajari ya. Jadi ada 4 nanti yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke. Selanjutnya dulu. Oke, nah di sini ada contoh soal. Nah, contoh soal. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Nah, besaran pokok berikut yang benar adalah. Nah, di sini yang termasuk ke dalam besaran pokok mana? A. Luas, B. Volume, C. Suhu, D. Massa jenis. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, ingat tadi tabel ya, yang termasuk besaran pokok. Luas apakah ada di tabel besaran pokok? Wah, tidak ada. Ternyata luas itu nanti adanya di besaran turunan. Volume tidak ada juga ya, berarti dia termasuk besaran turunan. Suhu, nah tadi ada gak? Ada, ternyata suhu itu ada besaran pokok. Nah, massa jenis ada tidak? Tidak ada, berarti dia termasuk besaran turunan. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, pintar. Oke ya. Selanjutnya. Nah, ini tangga satuan. Harap diingat kembali, ini materi SD. Tapi di SD ini termasuk ke dalam matematika. Di SMP kita akan pelajari di IPA bagian fisika. Ya, ingat aturan-aturannya kalau naik nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, tadi kalau besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan ya secara bersama-sama tadi, SI. Nah, di sini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas, volume, dan lain-lain. Oke, nah di sini ada besaran turunan tidak menggunakan nama khusus dan ada yang menggunakan nama khusus. Nah, ini yang tidak menggunakan nama khusus contohnya adalah kecepatan dan luas. Kenapa? Ya, dia tidak menggunakan nama khusus karena dia murni dari turunan. Nah, kalau ini dia gaya, energi, daya. Nah, ini mempunyai nama khusus. Contohnya ada Newton, Joule, Watt. Nah, ini satuannya mempunyai nama khusus ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang termasuk ke dalam besaran turunan. Tapi ini hanya sebagian contoh, masih banyak lagi. Intinya besaran turunan itu yang tidak termasuk ke dalam besaran pokok. Jadi ketika kalian sudah paham besaran pokok, sudah tahu. Nah, berarti yang tidak termasuk ke dalam besaran pokok itu adalah besaran turunan. Oke ya. Ini ada contoh lagi bagaimana mengerjakannya. Nah, perhatikan tabel. Ada tabel ya. Oh, ternyata ada. Kita lihat. Nah, dari tabel tersebut yang termasuk besaran turunan adalah pilihannya 12, 23, 34, dan 14. Manakah yang betul? Kita bahas satu-satu. Oke, kita kelompokkan terlebih dahulu mana yang termasuk besaran pokok dan mana yang termasuk besaran turunan. Nah, yang termasuk ke dalam besaran pokok di sini ada apa aja? Ingat-ingat lagi tadi di tabel besaran pokok, yaitu panjang dan waktu, itu besaran pokok. Nah, yang kedua ada besaran turunan. Apa aja di sini? Ada kecepatan dan volume. Ingat, soalnya adalah besaran turunan, berarti jawabannya itu adalah ini 3 dan 4 ya. 3 maksudnya ya. 3 dan 4 yaitu C. Oke ya, terima kasih. Segitu saja untuk pembelajaran hari ini. Nanti ada latihannya di Google Form, Bapak akan share ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.